Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, afiat, Mas Arif, baik insya Allah. Baik, Pak Ustadz, hari ini mungkin sesuai dengan bulan Agustus ini kita akan membahas tema terkait dengan dari hati untuk negeri. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, mencintai negeri bukan hanya diwujudkan dengan kata-kata tetapi juga melalui tindakan nyata. Sebagai seorang muslim, setiap kebaikan yang kita lakukan kepada sesama sesungguhnya ikut memberikan manfaat bagi bangsa. Lalu bagaimana menumbuhkan semangat mencintai negeri sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam? Hari ini kita akan membahasnya dalam tema dari hati untuk negeri yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil hurriyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, Mas Arif, Alhamdulillah nikmat Allah, karunia Allah terus kita rasakan dan Alhamdulillah hari ini kita berada di bulan Agustus, bulan identik dengan perayaan kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia. Dan semoga kedepannya Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia yang gemah ripah loh jenawi, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Ini harapan dan cita-cita kita bersama. 81 tahun Indonesia kita merdeka, ini adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu yang diakui oleh para pendahulu bangsa dalam pembukaan Undang-Undang 45, Undang Dasar 1945, dan kemudian juga karena ikhtiar perjuangan dari para pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan. Para pendahulu kita nggak perlu dipertanyakan, mereka memperjuangkan, merelakan semua yang ada dalam dirinya. Baik hartanya, jabatannya, bahkan nyawa yang cuma satu-satunya pun direlakan untuk memerdekakan, memperjuangkan kemerdekaan Republik tercinta ini. Ini tentunya kalau bukan dari hati yang paling mendalam, nggak akan mungkin orang itu merelakan kenyamanannya, kesemuanya untuk negeri yang ia cintai. Tentu ini didasari dari hati dan dari hati untuk negeri. Kita ambil contoh misalnya, ada pejuang yang namanya Pangeran Diponegoro yang begitu luar biasa. Beliau ini keluarga ningrat, keluarga raja, anaknya raja, tapi beliau rela meninggalkan kenyamanan sebagai seorang bangsawan, memilih keluar masuk hutan, memimpin perang gerilya untuk melawan penjajah. Sampai akhirnya beliau ditangkap dan diasingkan dan wafat dalam pengasingan itu. Kemudian banyak contoh misalnya Kiai Hasyim Asy'ari yang mengobarkan resolusi jihad pada tahun 45. Padahal beliau itu seorang kiai yang tentu nyaman dengan dunia pesantrennya, tapi beliau tidak nyaman dengan kondisi bangsanya yang terus terjajah. Dan itu yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, yang kesemuanya beliau-beliau itu berjuang dengan hati, merelakan semua yang ada dalam dirinya, tanpa berpikir bahwa mereka ketika berjuang nanti dapat apa. Nanti kalau Indonesia merdeka mau saya jadi penguasa di mana? Mereka nggak pernah memikirkan itu. Yang penting Indonesia merdeka, rakyat terbebas dari penjajahan sehingga
kenyamanan dalam beribadah, kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan terjamin. Nah, ini yang harusnya menjadi contoh bagi kita. Mampukah kita berbuat untuk bangsa ini sesuai dengan kemampuan kita tentunya, yang tulus dari hati untuk memajukan bangsa kita ini. Nah, lalu bagaimana cara kita meneladani para pendahulu kita yang memerdekakan bangsa ini, yang rela menyerahkan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa ini? Yang pertama, luruskan niat. Bahwa segala sesuatu nilainya itu tergantung niatnya. Kalau dalam hati kita melakukan satu perbuatan yang pada dasarnya tadi Mas Arief bilang ada kontribusi untuk bangsa dan negara, walaupun mungkin tidak sesignifikan yang dilakukan oleh para pejuang, tapi bila itu dilakukan dengan ikhlas dari hati yang paling mendalam, insya Allah itu langkah awal kita untuk berkontribusi dalam membangun negara ini. Tentu dengan level kita, dengan kemampuan kita, dengan kebisaan kita. Nah, dengan hati yang ikhlas itulah, maka orang itu segala yang ia lakukan, walaupun zahirnya kayaknya bukan mahdoh, tapi akan bernilai ibadah ketika dilandasi dengan niat yang benar. Misalnya kita bekerja dengan baik, kita berkarya dengan baik, kita jujur, menjadi pribadi yang jujur, kemudian kita ketika di jalan menghormati pengguna jalan yang lain. Ini walaupun zahirnya bukan ibadah, tapi kalau dilandasi dengan niat ibadah untuk kenyamanan bersama, semuanya akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap bahwa kalau kita bekerja, berhidup, bersosial kemasyarakatan, apalagi misalnya biasanya masyarakat kita ketika 17 Agustus mengadakan berbagai macam kegiatan perlombaan yang kayaknya hanya hura-hura saja. Tapi kalau itu ada niat baik, misalnya untuk menjalin silaturahmi, untuk menjalin keakraban sesama warga, untuk menumbuhkan kreativitas dari sekian, apalagi anak-anak kita, memacu kesemangat mereka, menanamkan cinta pada tanah air yang itu pernah digelorakan hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman, walaupun ini bukan hadis tapi ini adalah kalimat penyemangat. Walaupun kelihatannya ketika di acara 17-an itu kayaknya hura-hura nggak ada gunanya, tetapi ternyata dari sisi yang lain bisa kita ambil hikmah, ada hikmah yang luar biasa. Kalau itu diniati ibadah, maka akan bernilai ibadah, dan kalau itu dari hati, ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melakukan dengan hati, karya apapun untuk bangsa ini, insya Allah akan menumbuhkan ketenangan dalam hati. Maksudnya ketenangan begini, ketika kita melakukan sesuatu itu dengan hati, ketika yang kita lakukan dipuji orang, kita tidak menjadi sombong, atau ketika dicaci orang, kita tidak jadi putus asa. Alias kalau bahasa kita mah los. Orang yang bekerja dengan hati insya Allah los. Dia tidak akan terbang ketika dipuji, nggak akan tumbang ketika dicaci. Atau bahasa lain begini, ketika pekerjaannya itu tidak ada yang mengapresiasi, dia nggak patah semangat. Wong saya bukan mengerjakan ini bukan karena mengejar apresiasi seseorang, bukan karena validasi pujian orang, tapi saya lakukan ini dengan hati untuk bangsa saya, untuk negara saya, dan insya Allah ini ada nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melakukan dengan hati segala macam pekerjaan kita, termasuk pekerjaan tadi yang Mas Arief bilang pada dasarnya itu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara kita, insya Allah akan membentuk menjadi pribadi yang rendah hati, tidak nyombong, karena yang dia lakukan ini semata-mata hanya karena Allah. Betapa dulu para pejuang kita merelakan semuanya, dipuji setinggi langit pun mereka nggak bakalan sombong, ketika dicaci juga nggak bakalan langsung berhenti, akan terus tetap semangat dalam perjuangan itu. Kalau sekarang konteksnya sekarang, kita bekerja, kita berbuat di lingkungan masyarakat kita, kalau kita yakini baik akan kita lanjutkan. Walaupun misalnya tadi ada yang mencaci, ada yang memuji, itu mah biasa. Apapun yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat,
dua hal itu pasti ada. Yang satu memuji, yang satu mencaci, itu pasti biasa. Kalau bahasa kita pro kontra itu pasti ada. Nggak ada yang semuanya mulus, semuanya setuju, nggak mungkin. Semuanya pasti ada itu. Tapi bagi orang yang melakukan itu dengan hati, insya Allah itu nggak berpengaruh. Tetap akan semangat menjalani. Itu yang dicontohkan oleh para pejuang kita dahulu. Kemudian kalau sesuatu yang kita lakukan dengan hati, itu yang menyebabkan membuka jalan pintu ke surganya Allah. Karena semua yang kita lakukan yang dilandasi dengan hati yang ikhlas, itu yang akan menyebabkan ini menjadi nilai ibadah. Dan salah satu syarat diterima ibadah itu adalah ikhlas. Lah kalau ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana lagi kalau bukan ke surganya Allah dan tentu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicontohkan oleh para pendahulu kita. Harusnya lah kita malu. Mereka udah memperjuangkan segalanya, merelakan segalanya. Masa sih kita yang tinggal menikmati, mengisi, tidak bisa mencontoh barang sepersekian persen saja dari yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Yang kita lebih miris lagi, ada orang-orang yang diamanahi untuk ngurus negara, justru malah menggunakan aji mumpung untuk memperkaya diri, mengkeruk kekayaan negara, berbuat zalim, mengkorupsi, dan lain sebagainya. Ini yang seharusnya segera disadarkan, alangkah mereka tidak malu dengan para pejuang yang telah memperjuangkan, memberi untuk negeri, bukan mengambil dari negeri untuk diri sendiri. Ini yang harus kita contoh supaya bangsa dan negara ini yang dicita-citakan oleh para pejuang benar-benar untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti disambung kembali. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan dari hati untuk negeri. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait tema kita hari ini. Pak Ustadz, ini di momen bulan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ini juga tadi Pak Ustadz juga sempat menyinggung bagaimana para pahlawan kita yang telah berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat ini tugas kita mungkin meneladani apa yang dulu dilakukan oleh para pendahulu bangsa kita, para pahlawan yang telah berjuang. Kalau kita melihat perjuangan dari para pahlawan, kemudian kita meneladani hingga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ini seperti apa Pak Ustadz? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mas Arief, saat ini perjuangan kita mungkin zahirnya kayaknya lebih mudah, tapi ternyata ya tidak semudah yang dibayangkan. Setiap masa pasti ada tantangannya, tapi yang pertama, dalam kita berkarya yang pada esensinya itu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara, yang pertama kita luruskan niat. Bahwa kita berkontribusi untuk bangsa dan negara ini bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari jabatan, untuk mencari viral dan lain sebagainya. Tapi toh kalau seandainya Allah memberikan pujian melalui orang-orang di sekitar kita, mendapatkan jabatan tertentu atau viral di media sosial umpama atau di media maya, itu mungkin bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu yang kita cari. Lalu dengan apa kita berkontribusi dengan negara? Ya berjuang lewat profesi yang kita punya. Karena profesi yang kita punya saat ini adalah amanah. Dan dari setiap amanah itu adalah tanggung jawab. Dan sebaik-baik orang adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Apa profesi kita saat ini, kita jalani dengan semaksimal mungkin, dengan jujur, dengan penuh integritas, itu adalah kontribusi dan perjuangan kita. Sebagai seorang guru misalnya,
Ia mengajarkan dengan penuh integritas, penuh perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Kalau dia dapat gaji, dia dapat tunjangan, dapat jabatan, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat yang dicari adalah ini adalah perjuangan saya saat ini. Kalau dulu perjuangannya dengan darah, kalau sekarang juga dengan pena, dengan ilmu yang disampaikan. Kalau dia seorang pedagang misalnya, seorang pebisnis, dia berbisnis dengan jujur. Ikuti aturan-aturan yang ditetapkan baik oleh agama maupun negara. Tidak main curang, tidak main menipu dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk kontribusi kita, perjuangan kita untuk bangsa dan negara. Kalau kita sebagai seorang karyawan misalnya, kita bekerja dengan aturan yang berlaku mulai dari jam masuk sampai jam pulang, kemudian kita menjalani tugas yang dibebankan kita dengan semaksimal mungkin, ini bagian dari perjuangan kita. Nah, tentu memang bentuk perjuangannya sangat berbeda dengan perjuangan para orang-orang tua dulu. Kalau orang tua dulu dengan mengangkat senjata, dengan merelakan darahnya, dengan merelakan nyawanya, mungkin sekarang tidak perlu dengan pakai senjata, tidak perlu sampai mungkin menyerahkan nyawanya, tapi kita serahkan, kita maksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, ini adalah bentuk perjuangan kita. Ada satu makalah begini, Mas Arif. Man kana lahu mal falyatasaddaq bimalihi. Orang yang dikaruniai oleh Allah harta, ya ia berjuang dengan hartanya. Paling tidak untuk lingkungannya, lingkungan terdekatnya. Misalnya apa yang di situ yang perlu untuk dibenahi. Misalnya lampu jalan banyak yang mati, kok kebetulan kita dianugerahi Allah rezeki cukup, kita bantu. Ya kalau ngandalin misalnya hanya ngandelin kas dari pengurus wilayah kok tidak mencukupi, kok kita kebetulan ada rezeki, kita bantu. Ini bentuk perjuangan kita. Misalnya di lingkungan kita kok masih banyak got yang mampet, masih banyak hal-hal yang jalanan rusak. Kalau memang kita ada kemampuan, kok kebetulan Allah mengaruniakan harta kepada kita, man kana lahu mal falyatasaddaq bimalih. Kemudian man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu ya silakan berkontribusi, berjuang dengan ilmunya. Misalnya kebetulan kita dikaruniai Allah kemampuan salah satu ilmu tertentu. Kalau misalnya yang ilmu agama ya silahkan mengajar anak-anak yang ada di situ untuk mengenal agamanya. Yang pintar matematika, yang pintar bahasa Inggris. Kalau semua ikut andil berpartisipasi, berkontribusi, insya Allah wilayah itu akan menjadi wilayah yang maju. Lah kalau masing-masing wilayah memperjuangkan seperti itu, ya akan tercipta Indonesia yang sesuai dengan yang diharapkan oleh para pejuang. Kemudian waman kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Yang kebetulan dia dikaruniai oleh Allah, mungkin harta dia nggak begitu punya, ilmu tidak begitu punya, tapi dia punya tenaga, punya keahlian, maka dia bisa membantu. Di tempat saya tinggal yang dulu Mas Arif, itu di daerah Cilincing, Jakarta Utara, itu ada seorang pensiunan sipil Angkatan Laut. Beliau itu setiap pagi, setelah selesai pulang subuh, sebelum di Jakarta itu ada PPSU, itu beliau itu setiap pagi bawa sapu sama pengki, nyapu di pinggir jalan. Lah, kalau ditanya orang, Mbah rajin amat, ya ini bentuk bakti saya kepada lingkungan saya dan kepada negara saya. Apa yang terjadi begitu beliau jalani setahun 2 tahun saat beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang takziah ke rumah beliau seakan-akan kayak melebihi pejabat setempat yang hadir untuk mendoakan. Dan mungkin ya bisa jadi banyak pejabat yang terinspirasi dari kegiatan beliau setiap pagi. Sehingga di wilayah itu bukan hanya satu RW, itu bersih lingkungannya. Karena rajinnya beliau. Ini berjuang, beliau berkontribusi untuk lingkungannya dan tentu untuk negaranya melalui tenaga yang dikaruniakan oleh Allah. Padahal beliau seorang pensiunan. Yang mungkin usia ya sudah nggak muda lagi, termasuk orang yang pensiunan itu tadi. Intinya setiap kita ini bisa berkontribusi untuk lingkungan kita, untuk wilayah kita, dan itu pada esensinya adalah untuk bangsa dan negara kita. Kalaupun misalnya kita belum bisa berkontribusi dari sisi tadi harta, ilmu, tenaga, paling tidak membuat kegaduhan di masyarakat itu. Kalau nggak bisa bantu, ya jangan ganggu, istilahnya kan gitu. Kalau kita belum bisa membantu masyarakat itu, paling tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat itu. Itulah yang kita bisa ambil, kita meneladani para pejuang kita.
Ya kita doakan terus para pejuang itu segala jerih payahnya diterima oleh Allah dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai generasi penerus bisa meneladani melanjutkan perjuangan cita-cita bersama menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Mas Arif. Baik. Pak Ustadz, kalau kita berbicara terkait dengan perjuangan para pahlawan, ini saya teringat dengan salah satu ungkapan dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, yang waktu itu pernah mengatakan bahwasanya perjuangan orang dahulu itu lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan setelah merdeka ini akan lebih susah karena melawan bangsa sendiri. Dan mungkin itu juga terlihat di saat ini, di mana provokasi kemudian ujaran kebencian itu begitu merajalela terutama di media sosial. Nah, saat ini apa yang perlu kita lakukan Pak Ustadz dengan menghadapi yang mungkin ancaman-ancaman perpecahan seperti itu Pak Ustadz, terutama di tengah era digital yang memudahkan pendapat dan lain sebagainya, itu seperti apa Pak Ustadz? Baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Mas Arif, memang kasus seperti ini itu sudah pernah terjadi di zaman Rasul pun sama. Ketika Rasulullah pada perang Badar itu jumlah pasukan sepertiga. Umat Islam cuma 315 orang, sementara jumlah musuh itu lebih dari 1000, sepertiga. Tapi karena musuhnya jelas, Rasulullah bisa memenangkan dengan gemilang dan pasukan Islam. Tapi begitu perang Uhud, mulailah muncul musuh-musuh dalam selimut itu tadi. Ya mungkin pidato Pak Karno itu benar seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah. Ketika perang Badar, Rasulullah dengan mudah melumpuhkan lawan karena jelas musuhnya si A, si B, si C. Tapi ketika perang Uhud, banyak penyusup, banyak orang yang ngaku membela Rasul, ikut perjuangan Rasul, tapi ternyata nusuk dari belakang. Artinya kalau pidato Pak Karno katanya mau lawan penjajah jauh lebih mudah daripada bangsa sendiri. Nah, bangsa sendiri yang munafik mengkhianati bangsa, ini justru musuh terbesar. Yang tadi mungkin yang pejabat yang korup, yang tidak bisa amanah. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita yang bisa kita lakukan paling tidak, karena kita ini sekarang kan hidup di di dua alam nih, alam nyata dan alam maya. Kalau alam nyata sih kayaknya gesekan itu tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu terlihat frontal. Tapi di dunia maya kita lihat akhir-akhir ini, ya Allah luar biasa. Sekarang itu mengkritik tapi lebih ke menghina fisik, menghina latar belakang, menghina keluarga dan lain sebagainya. Ini bukan kritik. Yang dikritik itu harusnya kebijakannya, bukan personalnya. Ini yang terjadi di masyarakat kita sekarang dengan membuat meme-meme, membuat parodi. Ini sebetulnya oke lah mereka tidak terima dengan kebijakan pemerintah, tapi tolonglah yang dikritik itu kebijakannya, bukan personalnya, apalagi sampai menghina, membuat meme-meme dan lain sebagainya. Ini kan sudah menghina fisik namanya. Ini dalam Islam pun sudah tidak diperbolehkan seperti ini. Kalau memang tidak cocok, ya silahkan kritik kebijakannya, berikan solusi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan perang Khandaq itu Rasulullah yang menerima kritik, menerima saran. Nah, akhirnya ada seorang sahabat namanya Salman Al Farisi mengusulkan untuk membuat Khandaq. Khandaq itu parit supaya kuda terbaik nggak bisa loncat. Akhirnya artinya Salman Al Farisi itu memberikan masukan pada Rasulullah SAW sebagai pemimpin tertinggi saat itu. Hendaknya sekarang ya begitu. Kita kalau memang ada solusi, ada kritik dari di antara program-program pemerintah yang ada, ya kita sampaikan kritik itu. Mungkin kalau ini ya melalui wakil kita di DPR atau mungkin yang berkompeten di bidang itu, kemudian kita berikan solusinya. Kalau hanya sekedar kritik, ya oke, mungkin kemampuan baru kritik. Tapi yang terpenting, yang patut dicatat, jangan memperkeruh suasana dengan menghina secara personal, menghina latar belakang, menghina keluarga, dan lain sebagainya. Nanti jadinya perpecahan terintegrasi antar bangsa. Anak-anak bangsa akan saling bermusuhan. Karena pemerintah pasti punya kebijakan dan pasti ada pendukungnya. Lah yang mengkritik akan merasa benar, yang mendukung akan merasa benar. Di situ akan kalau adu argumen untuk kebaikan monggo, tapi jangan sampai nyerang fisik. Itu yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Apalagi biar bagaimanapun pemimpin adalah yang diamanahkan untuk memimpin bangsa, ya kita bantu,
Kalau kita tidak bisa membantu dengan akal pikiran kita, ya paling tidak dengan doa-doa kita. Semoga para pemimpin-pemimpin bangsa di usia 81 kemerdekaan ini adalah pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ilmu dan juga penjelasannya. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.